Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini Bapak Ibu? Bersama Tuhan bisa dilewati. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, kalau saya bilang apa kabarnya hari ini Bapak Ibu, katakan bersama Tuhan bisa dilewati. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Bersama Tuhan bisa dilewati. Terima kasih. Mari kita datang pagi hari ini Bapak Ibu masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari yang indah ini kami diberi kesempatan untuk hadir di hadirat Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kasih setia Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, seminggu yang lalu Tuhan sudah tolong kami sehingga pagi hari ini Tuhan. Kami Tuhan bersedia untuk memuji memuliakan Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas segala berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima Bapa. Terima kasih Tuhan, biar pagi hari ini Tuhan, pujian kami, penyembahan kami sebagai Tuhan ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat Tuhan. Kami duduk diam menyembah memuji Engkau Tuhan. Biarlah hadirat-Mu Tuhan datang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Pagi hari ini kami datang Tuhan di hadirat Tuhan. Kami rindu Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Tangan ku angkat padamu. Redahkan hati di tatamu, rindu selalu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya. 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 datang di hadirat Tuhan. Kami rindu selalu Tuhan ada di hadirat-Mu Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Penuhi setiap hati kami Tuhan dengan kasih setia-Mu Tuhan. Supaya kami selalu setia mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat tangan, kita katakan, tangan ku angkat padamu, rendahkan hati di
bersamamu, rindu selalu. Selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, katakan tanganku angkat, angkat padamu. Yesus Tuhan, ini kami Tuhan, jamah setiap hati kami. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tatamu. Rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat segala kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk selalu Engkau jamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Ini Tuhan persembahan kami Tuhan, pujian-pujian kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Memuji Tuhan dalam segala keadaan, memuji Tuhan. Tuhan setia selalu besertaku, sepanjang jalan Dia bersamaku. Mari katakan dalam suka dan duka. Suka dan duka memuji Tuhan, dalam segala keadaan memuji Tuhan. Tuhan setia selalu besertaku, dan jalan hidup bersama. Katakan Dia gerakanku, Dia gerakanku, Dia gerakanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia gerakanku, Dia gerakanku, Dia gerakanku di dalam segala kebaikan. Katakan Dia gerakanku, Dia gerakanku, Dia gerakanku, Dia gerakanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia gerakanku, Dia gerakanku, Dia gerakanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia gerakanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Dia gerakanku di dalam segala kebaikan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan pagi hari ini. Seringkali kami tidak mengerti Tuhan jalan-jalan-Mu dalam hidup kami. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama kami.
jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Tetapi karya-Mu ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Tapi karya-Mu. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Mari katakan dengan segenap hati, sering ku tak mengerti Tuhan. Yes Tuhan, sering kami tidak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Tanpa seribu tanda, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Katakan ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri. Tetapi karya, Bapak Ibu saja katakan, ajar kami memahami Tuhan. Yes Tuhan, ajar kami Tuhan untuk memahami Tuhan apa yang Kau ingini Tuhan dalam hidup kami, agar kami dapat memuaskan Engkau Tuhan. Bagi Tuhan kami rela Tuhan sepenuh hati kami. Haleluya. Karya-Mu ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela Tuhan, rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Dengan segenap hati katakan, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri karya-Mu. Inilah yang menjadi ikrar kami di hadapan Bapa di sorga. Karena Engkau sudah memilih kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Maka dengan segenap hati kami mau menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Agar jalan-jalan yang kami tempuh Tuhan
boleh menggenapi karya-karyamu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah kami untuk boleh memahami apa yang menjadi keinginan dan kehendak-Mu Bapa dalam perjalanan kehidupan kami ini. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami boleh layak menikmati apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami anak-anak-Mu mau membuka hati, mau membuka pikiran, merindukan hadirat Tuhan. Kuasai kami ya Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu yang kami dengarkan mengubahkan hidup kami untuk lebih baik ke depan. Iman kami semakin hari semakin bertumbuh, yang boleh memuliakan nama Bapa di sorga. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini ya Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu. Biarlah setiap tutur kata yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, semuanya itu berasal daripada Engkau saja ya Tuhan. Yang boleh mengubahkan hati setiap kami yang boleh mendengarkan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima teguran kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Sekali lagi dong. Shalom. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu. Minggu ini Bapak Ibu minggu terakhir di bulan Juli ya. Wah, sebentar lagi kita udah memasuki bulan kemerdekaan kita Indonesia. Bulan Agustus. Itu menunjukkan bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan 2024 ini masuk di tahun 2025. Sebentar lagi loh Bapak Ibu. Tinggal berapa bulan lagi, luar biasa. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita di 2024 ini sudah melewati 6-7 bulan ya. Udah masuk ke bulan ke-7. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita. Kalau bukan Alkitab, Alkitab ya. Saya juga nggak bawa Alkitab ini, Alkitab. Kita buka dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-63. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-5 saja. Mazmur pasalnya yang pertama, ayat 63, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Kita akan baca saling sahut bersahutan ya Bapak Ibu ya. Saya mengawali ayat yang pertama, Bapak Ibu nanti ayat yang kedua ya. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop ini kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ayat 2. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Ayat 5 bersama-sama Bapak Ibu, di sini dikatakan, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judul perikop ini diberikan kerinduan kepada Allah. Kerinduan kepada Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Bapak Ibu, rindu itu artinya keinginan
yang kuat. Rindu itu keinginan yang kuat, keinginan yang tak tertahankan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk bertemu, untuk bersekutu, untuk bersentuhan. Kerinduan untuk bertemu, kerinduan atau keinginan yang tak tertahankan. Siapa di sini yang pernah rindu dengan kekasihnya? Wes. Bagaimana sih hati kita ketika merindukan sang kekasih kita? Apalagi kalau kekasih kita itu ada di tempat yang jauh. Pasti anak-anak muda pasti merasakan hal ini. Termasuk saya dulu. Bagaimana sih perasaannya kita itu? Kalau pepatah itu mengatakan bahwa gunung akan kudaki, wes luar biasa. Laut akan kuseberangi. Apalagi ya? Apalagi? Tapi kalau aku jemput kamu sekarang, jangan dulu ya. Gitu. Enggak ya? Gitu. Gunung akan kudaki, laut akan kuseberangi. Tapi lewat gereja, dilewati begitu aja ya. Jadi enggak mampir ke gereja gitu demi sang kerinduan hatinya. Itu keinginan manusia Bapak Ibu ya. Dulu juga Bapak Ibu saya setahun ya, setelah tunangan setahun kemudian baru nikah ya. Selama setahun itu Bapak Ibu, wah ini ada istri saya ini di depan sini Bapak Ibu. Istri saya ini kan ada di Nias, saya di Jakarta. Setahun. Kerinduan itu luar biasa Bapak Ibu. Waduh, setahun loh menunggu saya. Setahun, luar biasa. Karena istri saya kan masih dalam proses perkuliahan dulu. Makanya kan yaudah sampai setahun sampai selesai di wisuda. Aduh luar biasa. Apa yang saya lakukan? Ketika kerinduan itu terus menyelimuti kehidupan saya Bapak Ibu. Ya setiap saat akhirnya selalu telepon, video call, lagi di mana? Luar biasa. Setiap saat, setiap hari, hampir setiap hari, enggak pernah absen. Serius Bapak Ibu. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana kerinduan kita akan Allah? Apakah kita setiap hari juga terus menikmati hadiratnya atau tidak? Atau hanya ketika kita butuh sesuatu baru kita merindukan Tuhan? Jangan hanya karena kerinduan akan keinginan daging kita ini luar biasa. Setiap hari pacar kita teleponan terus, video call terus sampai-sampai enggak kenal waktu. Semua kerjaan terbengkalai hanya gara-gara rindu. Tapi sudahkah kita melakukan hal itu dengan Tuhan? Dalam perjalanan hidup kita ini. Seringkali Bapak Ibu dikhotbahkan ya saya dengar para pendeta yang berkhotbah. Ketika Bapak Ibu bangun pagi-pagi, apa yang pertama kali dicari? Tuhan atau hantu? Hantu apa? Hantu HP ini Bapak Ibu. Betul apa? Betul. Jadi rindu itu Bapak Ibu kerinduan hati kita yang tak tertahankan. Bagaimana kita menikmati hadirat kuasa Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Mencari hadiratnya. Kita cari. Mencari itu Bapak Ibu artinya ada
tindakan, ada usaha yang harus dikerjakan, yang harus dilakukan. Mencari bukan duduk diam begitu aja, mencari Tuhan. Ada hal yang harus dilakukan, dikerjakan apa? Hidup berkenan kepadanya. Amin. Hidup dalam kekudusannya. Melakukan apa yang menjadi keinginan hati Allah. Sesuai dengan Alkitab yang kita imani Bapak Ibu. Makanya di dalam rindu itu, di dalam kerinduan kita akan seseorang atau akan Tuhan Bapak Ibu, di dalamnya ada cinta yang tulus. Ada cinta yang tulus, ada hati yang tulus yang diberikan kepada orang yang kita rindukan, kepada hal-hal yang kita rindukan. Kalau tidak ada cinta yang tulus di dalamnya Bapak Ibu, maka rindu itu bagaikan apa Bapak Ibu, kalau misalnya anak-anak muda gitu ya, bagaikan buaya yang mengeluarkan air matanya. Buaya itu katanya menangis Bapak Ibu untuk menarik perhatian mangsanya. Kalau cowok-cowok yang masih belum menikah, tahu ya apa arti buaya. Apalagi kalau ditambahkan darat, buaya darat. Tahu kan artinya ya? Ya enggak Bang Dupin? Iya. Buaya. Jadi merindukan sang kekasih misalnya, atau seseorang yang dia rindukan gitu ya. Tapi tidak ada cinta tulus yang di dalam hatinya. Yang ada hanya ingin sesuatu yang menyenangkan kedagingannya. Makanya anak-anak muda yang masih dalam proses pacaran, milikilah hati yang tulus ketika engkau merindukan seseorang, mencintai seseorang. Ada cinta yang tulus di dalam hati. Biarlah sampai di akhir finish disatukan oleh Allah Bapa dalam kekudusan. Amin anak muda. Amin, luar biasa. Jadi ada cinta yang tulus yang kita berikan di dalamnya. Jangan hanya sekedar I miss you. Tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu. I miss you tetapi hatinya bercabang. Ada di sini, ada di situ, ada di sono. Ya enggak Bang Yaman? Kayak enggak ya. Di sini punya hati yang tulus kepada seseorang yang dicintai. Lalu apa Bapak Ibu yang harus kita lakukan ketika rindu itu menyelimuti kehidupan kita? Kalau dekat ya kita samperin gitu ya. Ngedet gitu ya. Malam mingguan. Ya enggak tante ya. Nah, dulu pasti udah menikmati masa-masa muda. Ketika pacaran, wah malam mingguan, ngopi. Tapi ada cinta yang tulus di dalamnya Bapak Ibu. Kita samperin karena ada cinta tulus di dalamnya kita. Kalau misalnya di tempat yang jauh, kalau Pak Gembala kemarin bilang merem, artinya doakan saja. Kamu akan ketemu dalam mimpimu nantinya. Orang yang kau rindukan itu. Tergantung motivasi kita merindukan sesuatu hal yang kita rindukan. Bagaimana ketika kita merindukan Tuhan Bapak Ibu? Merindukan Tuhan itu setiap saat dengan hati yang tulus. Kita datang duduk diam di hadiratnya. Menikmati hadiratnya. Ketika kita mau bertemu. Ketika kita mau bersentuhan dengan Allah. Dengan Tuhan di tempat tinggi. Kita akan duduk diam. Menikmati hadirat Tuhan. Makanya pagi hari ini. Bapak Ibu duduk diam di tempat ini. Biarlah hatimu tulus, menikmati, memuji, menyembah Tuhan. Sehingga ketika hati kita tulus,
maka saya pastikan kita pasti menikmati hadirat, kuasa, lawatan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hanya sekedar datang karena rutinitas Bapak Ibu, enggak bakalan kita menikmati jamahan kuasa Tuhan dalam diri kita. Kita harus betul-betul mau memberikan kehidupan kita, memberikan hati kita, segenap sepenuh hati kita untuk menikmati Tuhan. Karena ketika kita memberikan hidup kita sepenuh hati, maka Tuhan juga menikmati kehidupan kita. Tidak hanya menikmati Tuhan, tidak hanya menikmati berkatnya Tuhan, tidak hanya menikmati cintanya Tuhan. Karena kita ada hari ini adalah cinta berkat luar biasa Tuhan dalam diri kita. Tetapi bagaimana juga kita membuat Tuhan itu menikmati kehidupan kita melalui sikap kita, kata-kata kita, perbuatan kita, mata kita yang kita lihat. Kita harus sesuaikan dengan apa yang Tuhan inginkan. Amin. Jangan karena rindu akan Allah tetapi ada motivasi-motivasi yang lain. Ada Bapak Ibu, orang datang, doakan saya. Kenapa? Saya rindu. Rindu apa? Rindu akan Tuhan. Kenapa? Pengen punya ini, punya itu, punya rumah, punya mobil. Apalagi? Punya tanah, punya deposito. Hanya sebatas itu. Bukan dalam artian itu salah Bapak Ibu. Enggak. Tetapi bukan itu yang paling utama. Bukan itu yang paling utama Bapak Ibu. Kerinduan akan Allah itu bagaimana kita itu dinikmati oleh Allah. Melalui sikap kita, perbuatan kita yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya Daud mengajarkan kita untuk memiliki kerinduan akan Allah itu tidak hanya sekedar hidup diberkati. Tidak hanya sekedar diberi jalan keluar dari persoalan yang kita hadapi. Atau supaya tercapai semua keinginan hatinya kita. Tetapi lebih dari itu Bapak Ibu, agar supaya hidup kita itu semakin dekat dengan Allah. Agar hidup kita itu semakin berkenan kepada Allah. Untuk menikmati langit baru dan bumi yang baru yang sudah Dia sediakan dalam kehidupan kita. Amin. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan ketika kita memiliki kerinduan akan Dia. Karena seseorang yang dekat dengan Allah itu, maka Allah juga pasti semakin dekat dengan dia. Semakin dekat dengan dia. Dan orang yang dekat dengan Allah Bapak Ibu, akan terlihat dari sesuatu tawaran-tawaran dunia yang menyenangkan, yang menggiurkan hati. Yang menguntungkan secara duniawi, tetapi dia berani untuk berkata tidak, menolak. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan jalan-jalannya Tuhan. Itu luar biasa Bapak Ibu. Tetapi zaman sekarang, walaupun tidak ada di tempat ini Bapak Ibu ya. Amin. Di luar sana banyak. Hanya mendengar tawaran yang menggiurkan hati sedikit aja, udah langsung meninggalkan Tuhan. Dan memilih untuk menikmati tawaran itu. Masuk dalam perangkapnya iblis. Kita harus berani menolak. Dan lebih memilih berjalan dalam jalannya Tuhan. Itu anak-anak Tuhan yang sejati. Makanya kita terus mendekatkan diri kepada Bapa, kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan hal itu, maka itu meminimalisir kehidupan kita. Untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak menyenangkan hati Tuhan dalam perjalanan hidup kita.
Jadi Bapak Ibu, pemazmur di sini merindukan Tuhan, Bapak Ibu. Pemazmur di sini merindukan Tuhan. Dia membuka kehidupannya untuk dikuasai oleh Tuhan. Membuka diri, dia membuka hati dan membuka pikirannya agar Tuhan bekerja dalam setiap apapun liku-liku kehidupannya. Di sini dikatakan bahwa Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Di padang gurun Yehuda. Padang gurun itu Bapak Ibu adalah padang penderitaan yang dia hadapi. Yang Daud hadapi saat itu. Makanya dia buka hati kepada Allah. Dia merindukan Allah. Agar Allah yang bekerja masuk dalam kehidupannya, menuntun langkahnya, menikmati hadirat Tuhan. Sehingga Daud Bapak Ibu, dia boleh menikmati kedamaian bersama dengan Allah dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam apapun yang sedang dia hadapi di padang gurun tersebut. Dia serahkan hidupnya kepada Tuhan Bapak Ibu. Karena dia sedang berada dalam situasi dan kondisi yang mengancam nyawanya. Sehingga Daud juga pada saat itu dia merasakan hubungannya kepada Allah itu sangat-sangat terganggu. Imannya kepada Tuhan itu dia lihat tidak ada pertumbuhan. Bagaikan tanah kering dan tandus tiada berair. Itu, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Dari keadaan inilah kemudian Daud memiliki kerinduan kepada Allah, menyerahkan hidupnya kepada Allah, pengharapannya hanya kepada Allah saja. Karena dia sedang berada dalam penderitaan yang amat sangat dalam hidupnya. Sehingga dia tidak bisa menikmati kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dia tidak bisa menikmati kedekatannya dengan Tuhan. Karena dia sangat terganggu dengan musuh-musuh yang sedang ada di sekitarnya. Ada orang yang ingin mencabut nyawanya Bapak Ibu. Dan Daud pada saat itu dia berusaha menyelamatkan diri dari kejaran musuhnya. Musuhnya pada saat itu Bapak Ibu adalah Saul. Musuhnya pada saat itu Saul. Dari keadaan inilah kemudian Daud tidak dapat menikmati hadirat Tuhan. Karena Saul ingin membunuh dia. Saul sedang mencari Daud pada saat itu untuk membunuh Daud. Untuk membunuh Daud karena Saul juga pada saat itu sedang terganggu kekuasaannya karena kehadiran Daud. Makanya Daud merindukan Tuhan. Dan Daud di sini Bapak Ibu tidak hanya sekedar merindukan Tuhan karena sedang berada dalam kesesakan hidupnya. Agar dia selamat dari kejarannya Saul. Tidak hanya sekedar itu Bapak Ibu. Tetapi Daud di sini sekalipun dia sedang berada dalam penderitaan, dalam kejaran musuhnya. Tetapi bagaimana hidupnya dia itu dapat boleh menikmati persekutuan dengan Allah. Betul dia akan cari jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari kejarannya Saul. Tetapi dia juga berusaha bagaimana hidupnya itu menikmati Tuhan. Bagaimana hidupnya itu dekat dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan dengan hati yang damai. Dengan hati yang nyaman. Pikiran yang tenang. Hidupnya ingin berkenan
kepada Allah. Makanya kita Bapak Ibu ketika dalam kesesakan, dalam penderitaan, dalam kesusahan, hal utama yang kita rindukan adalah Tuhan. Bagaimana kita menikmati kedekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan. Tidak hanya sekedar keluar dari persoalan kehidupan kita. Kalau masalah itu bagi Tuhan sangat kecil Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita menikmati Tuhan. Bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan, dekat dengannya. Maka dengan demikian, di sanalah kemudian kita akan boleh menemukan jalan keluar yang sejati. Yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Bapak Ibu dalam Mazmur 27 ayat 4 di situ dikatakan bahwa Daud berkata, satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Artinya Bapak Ibu, jiwa dan tubuhnya Daud yang tak tertahankan untuk menikmati hadirat Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Luar biasa. Ini hendak menyatakan bahwa tidak ada Allah lain atau ilah lain yang dia agungkan, yang dia sembah selain Elohim Yahweh, Bapa yang menolong dan menyelamatkan kehidupannya. Dia mencari, dia merindukan Tuhan. Ada kesungguhan hati. Ada usaha, ada tindakan yang dilakukan oleh Daud mencari Tuhan. Sampai dia ketemu dalam doa penyembahannya kepada Tuhan. Makanya tiap hari itu kita diajak untuk doa terus tiap pagi Bapak Ibu ya. Semua di sini ikut doa pagi kan? Amin. Luar biasa. Kita menikmati doa pagi setiap hari Bapak Ibu. Karena dengan demikian menuntun langkah kita. Bagaimana kita menikmati hadirat Tuhan setiap saat, setiap waktu di dalam kehidupan setiap kita. Daud melihat perkenanan Allah dalam dirinya. Tetapi dia tidak bisa menikmati karena ada orang yang ingin membunuhnya. Dia tidak bisa menikmati kemuliaan Allah. Tetapi dia, Bapak Ibu, sekalipun dia berada dalam situasi itu, dia tetap terus mengandalkan Tuhan. Dia tetap terus fokus kepada Tuhan. Dia tetap berusaha agar hubungannya dengan Tuhan itu tetap terjaga. Seberapa sering kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan ketika kita berada dalam situasi yang sulit. Dalam situasi yang amat menyiksa kehidupan kita. Secara finansial misalnya, dalam keluarga kita. Bagaimana sikap kita, bagaimana hati kita menjaga perasaan Allah di dalam kehidupan kita. Hal inilah yang diajarkan oleh Daud kepada kita dalam perikop yang barusan kita baca ini. Pastinya kita menemukan berbagai kesulitan-kesulitan yang ingin menghalangi kehidupan kita Bapak Ibu. Untuk hidup berkenan kepada Allah. Untuk mencari hadirat Allah. Pasti kita akan menemukan berbagai kesulitan-kesulitan yang menghalangi kehidupan kita. Tapi satu hal yang diajarkan oleh Daud Bapak Ibu kepada kita. Memandang kepada Tuhan. Jangan memandang kepada persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Karena Tuhan lebih hebat, Tuhan lebih dahsyat. Mengerjakan segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang merindukan Dia dengan hati yang tulus di hadapannya. Amin. Kita memandang kepada Tuhan. Di situ dikatakan bahwa demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Luar biasa Bapak. Dia memandang kepada Tuhan. Dia ingin benar-benar masuk ke tempat yang kudus. Dan mau melihat kekuatan Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita. Benar ada ancaman, benar ada bahaya di depan mata kita. Tetapi biarlah itu Bapak Ibu.
menjadi kesempatan bagi kita untuk lebih dekat menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita responi berbagai apapun kesulitan yang ada dengan memandang kepada Tuhan, sang jalan keluar yang sejati dalam kehidupan setiap kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah, Bapak Ibu. Kita mendekatkan diri kepada Allah karena Dialah sumber ketenangan, sumber kedamaian di dalam kehidupan setiap kita. Seperti dengan lemak dan sum-sum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji Tuhan. Artinya Bapak Ibu, dia mau benar-benar dipuaskan oleh Tuhan dengan memuji, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam setiap ibadah kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak hanya sekedar rutinitas, ada kerinduan kepada Allah. Maka ibadah kita juga pasti akan kita menikmati penyertaan janji-janji Tuhan yang akan kita bawa dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Sebab kasih setia Tuhan itu lebih baik dari kehidupan kita di tengah dunia ini. Untuk itu Bapak Ibu, melalui firman Tuhan ini kita diajarkan bagaimana kita memiliki kerinduan yang dalam. Kerinduan hati yang tulus kepada Tuhan. Karena kita hanya memiliki Tuhan dalam kehidupan ini. Hidup kita adalah Tuhan. Nafas kita adalah Tuhan. Kita memerlukan Tuhan. Hanya Dia yang menjadi kehidupan kita untuk boleh menikmati apa yang kita rindukan. Menjalani kehidupan di tengah dunia ini yang bersifat sementara. Amin. Kita cari hadirat Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Biarlah juga Tuhan bisa menikmati kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita angkat satu pujian Bapak Ibu. Ku mencari hadirat. Ku mencari hadirat. Amin Tuhan. Ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Hanya Kau yang ku nantikan. Hanya Engkau yang ku harapkan. Ku rindukan kehadiran. Ku perlu Kau lebih dari darah. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kami mencari hadirat Tuhan. Ini yang menjadi ikrar kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu menikmati hadirat-Mu dalam kehidupan kami. Kami ini rindu berkenan di hadapan-Mu Bapa.
Hanya Tuhan yang menjadi nafas kehidupan kami. Hanya Tuhan yang menjadi kekuatan kami. Engkau yang kami agungkan dalam hidup kami, Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu, ku perlu Engkau lebih dari nafas. Ku perlu Engkau lebih dari nafas. Ku perlu Engkau lebih dari Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Kami mau menyerahkan diri kami di hadapan-Mu, Bapa. Kami mau menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah ketika kami pulang dari tempat ini, Tuhan, kami boleh membawa janji-janji-Mu itu dalam kehidupan kami untuk boleh tergenapi dalam diri kami. Dan biarlah setiap perjalanan kehidupan kami ini, Tuhan, boleh menikmati kasih-Nya, Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Biarlah hidup kami, Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena untuk itulah kami boleh hidup di tengah dunia ini, menyenangkan Engkau, Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kami. Karena hidup kami ini adalah sifatnya sementara di tengah dunia yang fana ini. Biarlah kami dapat boleh menikmati kehidupan kekal nantinya, Tuhan, bersama dengan Engkau di atas kerajaan sorga. Mampukan kami, Tuhan. Ajarlah kami doa boleh mengerti jalan-jalannya Tuhan. Ajarlah kami dapat boleh memahami apa yang menjadi keinginan hati Tuhan. Dengan sepenuh hati kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami ini. Tidak ada yang lain yang boleh kami andalkan selain kekuatan Tuhan. Karena Engkau sang pencipta kehidupan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami memerlukan Engkau Tuhan. Lebih dari nafas kami. Lebih dari darah dalam tubuh kami ini. Karena kami imani. Jika hidup kami ada di dalam Tuhan. Maka dipastikan kehidupan kami akan terselamatkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Ku perlu Kau lebih dari nafas. Amin. Nyatakan dengan sepenuh hatimu di hadapan Tuhan. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya sekali lagi dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kau lebih dari nafas.
kehidupan kami. Selama kehidupan kami, sampai kami menutup mata kami dalam kehidupan kami yang sementara ini di tengah dunia. Firman-Mu yang boleh menegur kehidupan kami, Bapa. Bagaimana kami boleh memiliki kerinduan seperti hamba-Mu Daud merindukan Engkau, Tuhan. Tidak hanya sekedar dalam persoalan yang sedang dihadapi, tetapi lebih dari itu bagaimana kami boleh menjaga hubungan kami kepada Engkau ya Bapa. Agar hidup kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Tidak ada lagi yang kami cari tengah dunia ini selain perkenanan Tuhan. Untuk itu mampukan hidup kami dengan kuasa Tuhan. Pimpin tuntun langkah kami melalui kebenaran-Mu ya Tuhan. Agar kami boleh terus memiliki hati yang rindu akan Tuhan dengan hati yang tulus di hadapan-Mu. Agar kami boleh menikmati Tuhan dan Tuhan juga boleh menikmati kehidupan kami. Terima kasih Bapa, umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati mereka. Engkau yang melindungi mereka Tuhan. Biarlah juga senantiasa mereka dapat boleh membawa janji-janjinya Tuhan itu di dalam kehidupan keluarga mereka, dalam usaha mereka, dalam keluarga apapun Tuhan, dalam studi anak-anak mereka. Biar senantiasa Tuhan nyatakan cinta kasih-Mu itu di dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu hari-hari ini, Tuhan, hamba-Mu berdoa biarlah Tuhan yang membuka jalan keluar dalam hidup mereka. Sehingga mereka dapat boleh menikmati Tuhan, boleh menemukan jawabannya di dalam Tuhan. Dan boleh mengembalikan ucapan syukur mereka hanya kepada Engkau saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Andis Yosua beserta juga Ibu Gembala. Biarlah juga Tuhan dalam pelayanan mereka di tempat yang lain saat ini Tuhan urapi. Biarlah apapun juga yang dilakukan, pelayanan yang dilakukan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan yang dimuliakan. Biarlah juga hikmat, marifat Tuhan cerahkan dalam kehidupan mereka. Untuk dapat boleh menggembalakan kami, domba-domba-Mu ini ya Tuhan, di GSKI Little Flock di tempat ini. Biarlah kami boleh dibawa ke jalan-jalannya Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Umat-Mu yang dalam kondisi sakit ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menjamah. Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang menyembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kesembuhan yang sejati Tuhan anugerahkan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, yang hari-hari ini sedang sakit, terbaring sakit. Mereka yang membutuhkan pertolongan-Mu ya Tuhan, dalam persoalan mungkin itu finansial mereka, mungkin itu dalam keluarga mereka, mungkin itu dalam studi anak-anak mereka, mungkin itu tekanan hidup yang berbagai hal ya Tuhan dalam usaha mereka. Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan buka jalan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat boleh menemukan jawabannya di dalam Tuhan, menikmati kasih-Nya Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Berikan kami semua kekuatan, berikan kami semua kesehatan yang sempurna daripada Allah, umur yang panjang, serta rezeki juga yang berlimpah Tuhan. Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkau memberkati bangsa dan negara yang kami cintai ini ya Tuhan. Para pemimpin kami yang sudah Tuhan percayakan, Engkau memberkati mereka. Biarlah mereka
mereka dapat boleh mengemban tugas mereka Tuhan dengan sebaik-baiknya, yang dapat boleh mendatangkan sukacita bagi kami seluruh rakyat Indonesia ini. Lebih Tuhan, sebentar lagi kami akan mengadakan juga pilkada di Jakarta ini. Biarlah Tuhan menyertai siapapun kandidat-kandidatnya ya Bapa. Kami imani pemimpin nanti di DKI Jakarta ini adalah seizin Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, berkati anak-anak-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Penyertaan perlindungan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Guru-guru sekolah minggu, Kau memberkati mereka Tuhan. Biarlah mereka juga dapat boleh memberikan yang terbaik ya Tuhan. Buat generasi-generasi-Mu ya Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan kelak dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan meninggalkan juga tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kekuatan penyertaan Allah terus menyertai kehidupan kami. Dan persembahan yang kami berikan Tuhan, Kau memberkati itu juga dalam kehidupan kami. Biarlah seberapa pun yang kami berikan, kami imani, kami memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu. Arahkanlah hati dan pikiranmu. Jemaat Tuhan, milik Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah berkat Allah Bapa Elohim Yahweh, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus menyertai kehidupan kita, menolong, melindungi, memelihara dengan sempurna mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Tuhan Yesus